Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Akmal Fitriana Mukhlis, kelas 2E Penjas 2019, nomor NPM 192191192. Di sini saya akan memenuhi syarat tugas mata kuliah teori belajar mengajar motorik, dan di sini juga saya akan menjelaskan materi tentang motorik dan teori belajar atau gerak. Nah, sebelum lanjut ke materi, di sini saya akan menyebutkan rincian yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengertian motorik, dan yang kedua ada usia mencapai motorik, dan yang ketiga ada tujuan dan fungsi perkembangan motorik, dan yang keempat pengertian dari belajar gerak atau motorik, dan yang kelima terakhir ada unsur dan manfaat belajar gerak. Nah, selanjutnya langsung saja ke materi. Yang pertama ada pengertian dari motorik. Nah, motorik merupakan salah satu keterampilan dalam melakukan atau melaksanakan yang menunjukkan suatu susunan keterampilan yang tinggi dalam arti perbuatan yang dimiliki siswa secara spesifik. Nah, lancar dan efisien seperti menyetir mobil, naik sepeda, adanya keterampilan motorik ini menuntut kemampuan untuk merangkaikan sejumlah gerak-gerik jasmani sampai menjadi suatu keseluruhan yang dilakukan dengan gencar dan luwes. Nah, tanpa perlu memikirkan lagi secara mendetail apa yang dilakukan dengan mengapa dilakukan belajar keterampilan motorik ini mengutamakan gerakan-gerakan otot, urat, dan persendian dalam tubuh. Nah, namun diperlukan juga peralatan melalui alat-alat indera urut dan persendian dalam tubuh, dan pengelolaan secara kognitif yang melibatkan jadi pengetahuan dan pemahaman, karena kompleksitas ini belajar keterampilan motorik oleh sejumlah ahli psikolog belajar disebut perceptual motor skill atau psikomotor skill. Nah, selanjutnya bagian kedua ada usia mencapai tingkat motorik. Nah, usia perkembangan motorik pada usia lahir sampai 4 tahun ini menjadi lebih halus dan lebih terkoordinasi dibandingkan dengan masa bayi. Anak-anak terlihat lebih cepat dalam terkoordinasi, berlari dan pandai meloncat serta mampu menjaga keseimbangan badannya. Nah, untuk memperhalus keterampilan motorik, anak-anak terus melakukan berbagai aktivitas fisik, terkadang bersifat informal dalam berbentuk permainan. Di samping itu, anak-anak juga jadi melibatkan diri dalam aktivitasnya permainan seperti olahraga yang bersifat formal. Nah, seperti senam, berenang, dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa perkembangan motorik kasar maupun halus selama periode ini sebagai berikut. Nah, untuk anak usia 5 tahun misalnya seperti mampu melompat dan menari, menggambarkan orang yang terdiri dari kepala, lengan, dan badan. Jadi menggambarkan dan menunjukkan seperti itu. Selanjutnya ada dapat menghitung jarinya, dan yang selanjutnya ada mendengar dan mengulang hal-hal yang penting atau mampu bercerita, dan yang terakhir ada mempunyai minat terhadap kata-kata baru beserta artinya. Nah, selanjutnya pada anak usia 6 tahun contohnya ketangkasan meningkat, melompati tali, bermain sepeda, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Nah, kalau usia 7 tahun sudah mulai optimal dan sudah mulai mengerti dalam contohnya mulai membaca dengan lancar, cemas terhadap kegagalan, dan peningkatan minat dan bidang spiritual.
Nah, selanjutnya untuk usia 8-9 tahun. Contohnya kecepatan kehalusan aktivitas motorik meningkat, mampu menggunakan peralatan rumah tangga, keterampilan lebih individual, ingin terlibat dalam sesuatu. Nah, itu untuk usia 8-9 tahun. Selanjutnya untuk usia 10-12 tahun, perubahan sifat berkaitan dengan berubahnya postur tubuh yang berhubungan atau sudah berkembang dari tubuhnya, seperti dada meningkat. Nah, seperti itu. Langsung mampu melakukan aktivitas rumah tangga seperti mencuci, menjemur pakaian sendiri, dan mulai tertarik dengan lawan jenis. Nah, selanjutnya ada tujuan dan fungsi perkembangan motorik. Nah, tujuan perkembangan motorik adalah untuk mengkaji proses pertahapan kemampuan gerak. Apakah kemampuan gerak individu tersebut sudah sesuai dengan masanya? Nah, hal tersebut sangat diperlukan karena untuk dapat memberi dukungan seperti kuat terhadap terbentuknya kualitas gerak yang proporsional pada usianya. Nah, perkembangan motorik adalah penguasaan keterampilan yang tergambar dalam kemampuannya menyelesaikan tugas gerak tertentu. Nah, selanjutnya bagian yang keempat ada pengertian gerak motorik. Nah, pengertian belajar motorik atau gerak pada prinsipnya tidak jauh beda dengan pengertian belajar secara umum. Nah, di sini berikut ada beberapa penjelasan belajar motorik menurut para ahli. Yang pertama, Smith menjelaskan bahwa pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dalam latihan dan pengalamannya yang mengarah pada perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Nah, selanjutnya menurut Rahan Toknam tahun 1988 sama menjelaskan bahwa belajar motorik adalah proses peningkatan suatu keterampilan motorik yang disebabkan oleh kondisi latihan dan diperoleh dari pengalaman, bukan karena kondisi nutrisi atau motivasi temporer dan fluktuasi fisiologis. Nah, selanjutnya unsur dan manfaat belajar gerak. Nah, berdasarkan pengertian belajar motorik tersebut didefinisikan bahwa unsur-unsur dalam belajar motorik adalah sebagai yang pertama, belajar motorik adalah suatu proses. Nah, jadi belajar motorik adalah proses internal terjadi pada siswa atau atlet karena adanya faktor eksternal. Dalam faktor eksternal ini, keadaan di luar diri siswa memberi pengaruh pada perkembangan motoriknya. Dan yang selanjutnya ada faktor internal. Kalau faktor internal, karakteristik siswa, misalnya kecerdasan, tipe tubuh, kemampuan motorik itu sendiri berdasarkan teori belajar information processing tahun 1980 bahwa belajar motorik terjadi karena adanya informasi yang masuk kemudian diolah dan diaktualisasikan dalam bentuk gerak seperti dalam hipotesis, diagram, blok sistem, sensor manusia. Nah, organ persepsinya penyimpangan jangka pendek, pemindahan resepsi ke gerak, pengendalian respon efektor. Nah, selanjutnya juga ada kemampuan atau gerakan yang dihasilkan relatif permanen dan keterampilan gerak sebagai akibat dari latihan pengalaman, dan ada juga perubahan dapat ke arah negatif maupun positif. Nah, itulah penjelasan dari saya. Sekarang saya akan menyimpulkan bahwa keterampilan motorik merupakan keterampilan dalam melakukan atau melaksanakan atau bisa disebut exude yang menunjukkan suatu susunan keterampilan yang tinggi dalam arti perbuatan yang dimiliki siswa secara spesifik. Nah, lancar dan efisiensi seperti contohnya menyetir mobil, naik sepeda. Nah, dalam teori perkembangan anak, keterampilan motorik juga berkoordinasi dengan
otak sehingga sangat mempengaruhi kognitif berpikir. Contoh, apabila mereka terampil menggambar, menggunting atau menempel, maka gerakan-gerakan halus ini nantinya akan membantu anak lebih mudah untuk belajar atau menulis. Nah, ciri khas dari keterampilan motorik ialah ototisme. Apa itu ototisme? Yaitu rangkaian gerak-gerik berlangsung secara teratur dan berjalan dengan lancar dan supel, tanpa dibutuhkan banyak refleksi tentang apa yang harus dilakukan dengan mengapa diikuti untuk gerak-gerik tertentu. Nah, itulah penjelasan motorik dan teori belajar gerak. Sekian hasil penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.